Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nuranisa dengan NIM 1903033. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang master formulir. Pertama, kita buka aplikasi Microsoft Visual Basic-nya terlebih dahulu. Setelah itu, kita jalankan formulirnya. Nah, di formulir 1 terdapat identitas pasien. Kemudian di formulir 2 terdapat dokter dan di formulir 3 terdapat diagnosa. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan cara menjalankan programnya. Kita pilih project 1, kemudian pilih formulir 3, lalu kita oke. Nah, di masing-masing command button ini saya sudah memasukkan atau melengkapi bahasa pemrogramannya. Setelah itu kita run. Kemudian kita masukkan kode ICD 10. Misalnya di sini saya pilih E10 diagnosa diabetes tipe 1. Kemudian saya simpan. Setelah itu saya ingin mencari kode ICD-10. Caranya adalah kita input, misalnya di sini S10 yaitu, lalu kita cari. Nah, di sini terdapat diagnosa diabetes mellitus tipe 1. Misalnya saya ingin mengubah diagnosanya yaitu TBC. Saya klik ubah, maka akan otomatis terubah. Lalu saya ingin menghapusnya, saya klik hapus. Kemudian saya ingin keluar dari programnya, saya klik keluar. Maka akan keluar secara otomatis. Nah, di formulir 4 terdapat tindakan. Kita jalankan programnya di formulir 4. Caranya sama dengan seperti yang tadi. Kita klik run, kemudian kita input, masukkan kode ICD 9-nya, misalnya 90.59. Kemudian kita simpan. Kita input untuk mencari kode ICD 9. Caranya adalah masukkan kodenya yang ingin kita cari. Misalnya 90.59 saya cari. Maka akan muncul datanya. Lalu saya ingin mengubahnya. Di sini misalnya pemeriksaan fisik. Kemudian kita klik ubah, maka akan terganti di database-nya. Lalu saya ingin hapus, maka akan terhapus. Lalu saya ingin klik keluar, maka akan keluar dengan sendirinya. Nah, di formulir 5 terdapat ruangan. Kemudian di formulir 6 terdapat obat.
Saya ingin menjalankan programnya. Kita klik formulir 6 lalu pilih OK. Di sini sudah saya kasih masuk bahasa pemrograman. Kemudian kita input kode obat, misalnya OB02, nama obat Procol Flu, harga obat misalnya lalu kita simpan. Setelah itu saya ingin mencari kode obat kode obat OB03. Ternyata saya ingin mencari kode obat. Saya masukkan OB02. Lalu saya cari. Kemudian saya ingin mengubah nama obatnya, misalnya Antimo. Kita ubah. Nah, di sini di database-nya sudah terubah. Lalu kita hapus, kemudian kita klik keluar. Maka keluar dengan otomatis. Nah, di formulir poliklinik kita masukkan formulir 7 lalu pilih OK. Lalu kita klik run. Kita input namanya, misalnya Timara Jalan Naga. Pilih perempuan. Pilih Katolik. PNS, tanggal kunjungan misalnya 8 September. Kemudian kita simpan. Nah, di sini sudah tersimpan datanya. Kemudian kita ingin mencari namanya. Kita kasih masuk namanya. Kemudian kita cari. Nah, di sini sudah muncul datanya. Kemudian kita ingin mengubah alamatnya, misalnya Jalan Ayam. Kita ubah. Kemudian kita hapus. Lalu kita keluar. Kemudian kita ke formulir 8 yaitu petugas. Kita input nih petugas yaitu P03. Namanya adalah Imelda. Alamatnya Jalan Cempaka Putih. Nomor telepon. Lalu kita klik simpan. Maka akan tersimpan dengan sendirinya. Saya ingin menghapus data dari petugas Imelda P03. Saya cari, kemudian saya hapus.
saya ingin mengubah alamatnya, misalnya Jalan Petarani, kemudian saya klik batal, maka akan hilang datanya secara otomatis. Kemudian saya klik keluar. Nah, di formulir 9 yaitu pendaftaran pasien, saya ingin menjalankan programnya. Kita klik project 1 properties, kemudian kita pilih formulir 9, lalu kita jalankan programnya. Kita klik run, kemudian kita input nomor rekam medisnya, misalnya 13 20 03. Namanya di sini adalah Intania. Alamatnya Jalan Kelinci. Kita pilih perempuan. Tanggal kunjungan 2021 bulan Agustus tanggal 3. Dokternya misalnya Dokter Ibel, waktu kunjungan jam 10.00. Jenis kunjungan baru. Kita simpan. Nah, di sini saya ingin mencari nomor rekam medis. Kita input lalu masukkan nomor rekam medisnya, misalnya 13 20 03. Kita klik cari. Jika saya ingin mengubah alamatnya, maka saya klik ubah. Maka secara otomatis datanya terubah di database. Lalu saya ingin menghapusnya, maka datanya juga akan ikut terhapus. Saya klik keluar. Nah, misalnya saya ingin menginput 13 20 05. Namanya adalah Rudy. Tapi saya ingin membatalkan hasil inputan dari formulir pendaftaran pasien. Caranya adalah saya klik batal, maka akan hilang datanya di formulir pendaftaran pasien. Baiklah, saya ingin memperlihatkan database saya di Microsoft Access. Nah, di diagnosa terdapat A01.0. Begitupun di dokter, obat, pasien, pendaftaran, petugas, poliklinik, ruangan, dan tindakan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.